مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah nikmat dan hidayahnya Allah sehingga kita masih sempat diberi kesempatan yang berupa waktu sehingga kita bisa menjalankan atau menyelesaikan tugas dari fikih ibadah ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil B dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan insyaallah akan membawakan tema atau materi seputar toharoh. Mengapa pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema toharoh? Karena menurut saya toharoh lah yang paling utama dibenahi sebelum kita membenahi ibadah-ibadah lainnya. Karena mengapa? Ibadah tidak akan sempurna atau tidak dianggap sah jika toharohnya atau cara bersucinya ini salah. Adapun toharoh menurut bahasa yakni bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas atau najis yang membuat orang itu dapat melaksanakan suatu ibadah. Bersuci dari najis meliputi menyucikan badan, pakaian, dan tempat, sedangkan bersuci dari hadas dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan juga mandi. Sebelum saya masuk pada materi berwudu, bertayamum, dan mandi, saya akan terlebih dahulu membahas tentang alat yang digunakan bersuci. Yang dimaksud di sini yakni jenis-jenis air. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa air mempunyai beberapa jenis yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci, ada yang makruh bila digunakan bersuci, dan ada pula yang tidak diperbolehkan untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian adapun air itu terbagi atas 4 bagian. Terbagi atas 4 kategori atau bagian, yakni tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin istimaluhu. Suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan. Wa huwa al-ma'u al-mutlaq. Ini disebut dengan air mutlak. Tahirun, mutahhirun, makruhun istimaluhu. Suci, mensucikan, tetapi makruh digunakan. Ini disebut dengan wa huwa al-ma'u al-mucammas, yakni air yang mucammas. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Dan mensucikan tetapi suci tetapi tidak mensucikan, wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Ini disebut dengan air musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati. Dan air yang berubah karena kecampur perkara suci. Yang terakhir yakni wa ma'un najisu, yakni air yang najis. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit terkait bacaan tadi. Apakah yang dimaksud dengan air mutlak? Nah, di sini air mutlak ialah air yang masih bersifat asli atau belum ada campuran ataupun belum kemasukan hal-hal seperti najis. Air mutlak ini disebut dengan tahir mutahhir. Dan yang kedua ada air musammas, yakni air yang dipanasi oleh sinar matahari yang berada dalam wadah suatu seperti logam, besi, tembaga, dan lain-lain.
dengan catatan jika besi atau aluminium atau logam dan sebagainya itu tadi berkarat. Nah, jika besi atau logam tersebut tidak berkarat, maka hukum air tersebut tidak dikatakan air musyammas dan tidak dihukumi makruh untuk digunakan bersuci. Selanjutnya yakni air tohir mutohir atau air suci yang tidak mensucikan, yakni air yang sudah bercampur dengan benda suci lainnya. Dan kriteria air yang keempat yakni air mustakmal atau sisa air yang telah digunakan dari bersuci, yakni air suci yang sedikit atau kurang dari 2 kullah, yang ketika kemasukan sisa air wudhu itu disebut dengan air mustakmal. Terus air yang kelima yakni air mutanajis atau air yang bernajis, yaitu air yang suci kurang dari 2 kullah terus kemasukan benda najis. Jadi kesimpulan dari materi saya kali ini yang disebut dengan air mutlak tadi seperti contoh yakni ma'us sama'i atau air langit disebut dengan air atau disebut dengan air hujan, wa ma'ul bahri atau disebut dengan air laut, wa ma'un nahri air sungai, wa ma'ul bi'ri air sumur, wa ma'ul aini air sumber, wa ma'us salji air salju, wa ma'ul baradi dan air dingin. Yang disebut dengan air musyammas tadi yakni air yang dipanaskan oleh matahari dengan catatan wadah yang ditempati tadi yang berupa logam, besi, tembaga dan lain-lain itu berkarat, dan jika tidak berkarat maka tidak dihukumi air musyammas dan tidak makruh untuk digunakan. Dan air tahir ghairu mutahhir atau air yang suci tetapi tidak mensucikan ini tadi bisa kita ambil contoh seperti air kopi, karena penjelasannya tadi itu yakni air suci dan kemasukan benda suci yang lain. Kan kalau air kopi itu sudah bercampur antara air biasa dengan kopi, maka kedua benda suci ini jika telah bercampur ini disebut dengan air tahir ghairu mutahhir, ataupun air yang keluar dari bebatangan pepohonan seperti air kelapa, air bambu, air pisang dan lain-lain. Kategori air mustakmal tadi yakni air yang telah digunakan bersuci yang kurang dari 2 kullah, dan digunakan bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Adapun ukuran air 2 kullah menurut bangsa Baghdad yakni 500 kati, sedangkan menurut perhitungan di negara kita yakni setara dengan 216 liter. Kategori terakhir yakni air mutanajis atau air yang najis, yakni air suci yang sedikit kurang dari 2 kullah yang kemasukan najis dan berubah salah satu sifatnya yakni berupa warna, bau dan rasanya. Maka air ini dihukumi dengan air yang najis atau air mutanajis. Nah, tadi kesimpulan dari materi saya, mungkin sedikit pesan dari saya, at-tahuru syartul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan ini dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Nallahi musta'an wa alaihi tiklal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا